Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitran Imran. Saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, semester 6 program studi Sistem Informasi. Baik, untuk memenuhi tugas soft skill tahap 2 di Universitas Ahmad Dahlan, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan karir saya untuk masa depan. Pertama, apa sih perencanaan karir itu? Jadi, perencanaan karir adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi minat, bakat, nilai-nilai, cita-cita maupun tujuan pribadi kita, kemudian menggabungkannya dengan informasi di dunia pekerjaan nanti untuk menciptakan suatu perencanaan karir ke depannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu perencanaan karir, langkah selanjutnya adalah apa? Langkah selanjutnya adalah kita memahami bagaimana diri kita. Maksud dari memahami diri kita di sini adalah kita harus mengetahui, kita harus memahami apa minat kita, apa bakat kita, apa kemampuan kita pada suatu bidang. Nah, jadi manfaat kita mengetahui tentang diri kita sendiri, manfaat kita mengetahui bagaimana minat kita, bakat kita, atau kemampuan kita, atau keahlian kita itu adalah agar mempermudah kita untuk menentukan karir kita ke depannya, agar mempermudah kita untuk mencari karir apa yang sesuai dengan minat dan bakat kita atau kemampuan kita. Nah, setelah kita mengetahui tentang kemampuan kita, tentang bakat kita, tentang keahlian kita, maka apa selanjutnya adalah kita mulai mencari tahu, mulai melakukan penelitian, mulai mengeksplorasi pekerjaan apa, karir apa yang sesuai dengan bakat kita tersebut. Sehingga setelah kita masuk di dunia kerja, kita nggak salah-salahan dalam bekerjanya, kita nggak secara terpaksa, karena sebelumnya kita telah melakukan perencanaan terlebih dahulu, karena sebelumnya kita telah melakukan penelitian pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Nah, setelah itu apa? Di sini saya sendiri, misalnya, setelah kita mengetahui kemampuan kita, yaitu kita nih udah tahu apa sih, berarti kita udah tahu apa tujuan karir kita, apa karir impian kita ke depannya. Nah, di sini saya mempunyai impian karir saya itu setelah lulus S1 saya ingin lolos BUMN. Selain itu, saya juga ingin menjadi pengusaha yang sukses di bidang kuliner. Nah, berarti impian karir saya itu udah jelas nih, itu ingin lolos BUMN, kemudian ingin menjadi pengusaha yang sukses juga di bidang kuliner. Setelah itu apa nih yang selanjutnya kita akan lakukan, apa nih yang selanjutnya yang akan saya lakukan? Nah, saya itu akan melakukan action plan ke depannya untuk mencapai karir impian saya itu. Nah, action plan yang harus saya lakukan, yang harus saya merencanakan untuk mencapai karir impian saya itu, yang pertama, karakter, sifat, atau kebiasaan. Nah, saya itu memiliki impian karir impian karir lolos BUMN dan menjadi pengusaha yang sukses di bidang kuliner. Maka dari itu, karakter atau sifat kebiasaan yang saya butuhkan itu apa, yang saya harus punya itu apa? Itu pertama, saya itu harus sabar, saya harus tekun, saya harus tanggung jawab, kemudian saya harus bisa memanajemen waktu, kemudian saya harus disiplin, dan terakhir saya juga harus bisa mampu bekerja secara tim maupun secara individu. Kedua apa? Kedua adalah tentang pendidikan. Nah, jika ingin lolos BUMN, maka saya harus lulus cum laude S1 ini. Bila perlu, saya ingin bisa lolos beasiswa S2. Nah, selain itu, untuk menunjang impian karir saya sebagai pengusaha yang sukses di bidang kuliner itu apa? Maka dari itu karena saya ini jurusan sistem informasi. Nah, untuk menunjang impian karir saya sebagai pengusaha, maka saya harus selalu ikut seminar atau pelatihan-pelatihan tentang bisnis, tentang usaha, sehingga menunjang impian karir saya sebagai pengusaha juga. Kemudian apa? Yang ketiga adalah keterampilan.
Mengapa keterampilan itu perlu? Karena keterampilan itu sangat berpengaruh terhadap pekerjaan kita nantinya. Nah, setelah saya tahu keterampilan yang saya butuhkan adalah untuk menunjang karir saya, yaitu public speaking. Saya harus bagus, harus baik dalam public speaking. Karena pertama, BUMN itu harus bisa berbicara yang baik atau public speaking yang baik. Apalagi ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, maka komunikasi itu harus berjalan dengan baik, sehingga saya harus mempunyai keterampilan public speaking yang baik juga. Yang kedua adalah marketing. Marketing itu sangat penting untuk menunjang karir saya sebagai pengusaha. Kemudian saya juga harus bisa negosiasi, dan saya juga harus memanajemen waktu, karena waktu itu sangat penting. Apapun pekerjaan kita, apapun karir kita nanti, kita harus pandai dalam memanajemen waktu. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai. Nilai-nilai di sini maksudnya adalah norma atau tingkah laku kita yang kita perlukan untuk mencapai karir impian kita. Jadi maksudnya adalah, jika kita bekerja keras, jika kita berusaha terus-menerus, tetapi kita tidak diiringi dengan adanya Allah di dalamnya, adanya Tuhan di dalamnya, itu sama saja bohong. Karena apa? Karena pekerjaan kita tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya Tuhan di dalamnya, tanpa adanya Allah di dalamnya. Sehingga kita itu jika bekerja, jika karir, harus selalu melibatkan Allah di dalamnya. Artinya kita tidak boleh lupa akan perintahnya, kita harus selalu jauhi larangannya. Jadi maksudnya di sini contohnya kita harus selalu menjalankan kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Kita harus selalu berdoa, sambil berusaha juga kita harus berdoa agar karir impian kita itu akan tercapai dan berjalan dengan baik. Nah, sekian dari saya tentang perencanaan karir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.